Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffiansah M, NIM 18089098. Mata kuliah Anatomi Terapan, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Prodi IKOR, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang analisis struktur persarapan. Sistem saraf adalah sistem organ pada hewan atau manusia yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun dari atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan homeostasis berbagai proses fisiologis tubuh. Sistem saraf merupakan jaringan paling rumit yang paling penting karena terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron yang saling terhubung dan vital untuk perkembangan bahasa, pikiran, dan ingatan. Satuan kerja utama dalam sistem saraf adalah neuron yang diikat oleh sel-sel glia. Baiklah, materi kedua yaitu analisis struktur organ endokrin. Sistem endokrin merupakan pengaturan fisiologi tubuh oleh hormon, misalnya pengaturan kadar gula dalam darah, pembebasan energi melalui proses metabolisme dan produksi air susu pada perempuan yang sedang hamil. Endokrin merupakan nama atau istilah sebuah kelenjar. Sistem endokrin manusia tersusun dari sejumlah kelenjar endokrin yang tersebar di tempat-tempat tertentu dalam tubuh. Sistem endokrin bekerja dengan cara menghasilkan hormon. Selain kelenjar endokrin, terdapat kelenjar lain yang berfungsi menyekresikan senyawa kimia. Kelenjar tersebut adalah kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin menyekresikan senyawa kimia yang akan dikeluarkan melalui suatu saluran menuju rongga tubuh atau kulit. Contoh kelenjar eksokrin adalah kelenjar keringat. Kelenjar eksokrin bisa disebut dengan kelenjar buntu karena tidak mempunyai saluran khusus yang menghasilkan hormon. Kelenjar ini menghasilkan satu atau beberapa hormon yang bermuara langsung ke dalam pembuluh darah. Sekian. Baiklah, materi selanjutnya yaitu analisis struktur alat kelamin pria. Ada beberapa fungsi, yaitu pertama, penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. 2. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Testis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Ada juga epididymis, merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. 5. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Ada juga vesicula seminalis, merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali. Fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Ada juga kelenjar prostat terletak di bawah kantung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. 8. Kelenjar Cowper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Struktur dari sperma yang dihasilkan oleh laki-laki dapat dilihat pada gambar berikut. Sekian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis struktur alat kelamin wanita. Nama-nama organ beserta fungsinya. 1. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. 2. Cervix merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. 3. Saluran telur atau tuba fallopi atau oviduct, terdapat sepasang
di tiap tubuh perempuan, yaitu di kanan dan kiri. Oviduk memanjang ke arah samping dari uterus. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran jadi fertilisasi atau pembuahan. 4. Induk telur merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. 5. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Dinding rahim atau endometrium berperan dalam pembentukan plasenta. Sel telur yang dihasilkan di indung telur disebut juga sebagai ovum. Ovum termasuk ke dalam alecital atau tanpa kuning telur dan mengandung butiran kortikal dan trombosit kuning. Struktur ovum terdiri dari membran vitelin, zona pelusida, dan corona radiata. Membran velin adalah selaput tipis transparan yang membungkus sel telur. Sementara itu, zona pelusida adalah membran transparan tebal yang terletak di atas membran vitelin. Corona radiata adalah membran tebal telur yang dibentuk oleh sel-sel folikel. Krista berisi cairan tempat ovum berkembang dikenal sebagai folikel gravian. Sekian. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu analisis struktur darah. Sistem yaitu suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Sistem ini juga menolong stabilitas suhu dan pH tubuh, bagian dari homeostasis. Ada dua jenis sistem peredaran darah, sistem peredaran darah terbuka dan ada juga sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah yang merupakan juga bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah atau sistem kardiovaskuler dibentuk. Sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme, didukung oleh metabolisme setiap sel dalam tubuh dan mempertahankan sifat kimia dan fisiologis cairan tubuh. Yang pertama, darah mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel dan karbon dioksida dari arah yang berlawanan. 2. Yang diangkut adalah nutrisi yang berasal dari pencernaan seperti lemak, gula, dan protein dari saluran pencernaan dalam jaringan masing-masing untuk mengonsumsi sesuai dengan kebutuhan mereka, diproses atau disimpan. Metabolit yang dihasilkan atau produk limbah seperti urea atau asam urat yang kemudian diangkut ke jaringan lain atau organ-organ ekspresi atau ginjal dan usus besar juga mendistribusikan darah seperti hormon, sel-sel kekebalan tubuh, dan bagian-bagian dari sistem pembukuan dalam tubuh. Peredaran darah terdiri dari peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Sekian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis struktur organ panca indera. Panca indera ada 5, yaitu ada mata, lidah, hidung, telinga, dan kulit. 5 panca indera berfungsi sebagai alat sensor. Dalam bahasa sastra disebut panca budi indriya, dan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebagai panca indera, yaitu alat pembantu untuk melihat, yaitu mata. 2. Alat pembantu untuk mengecap, yaitu lidah. 3. Alat pembantu untuk membau, yaitu hidung. 3. Alat pembantu untuk mendengar, yaitu telinga. 4 tuh. Dan 5 alat pembantu untuk merasakan, yaitu kulit atau indra praba. 5 jenis lagi disebut panca budi indra sebagai alat gerak, yaitu tangan, kaki, anus, mulut, hidung, dan jenis kelamin. 1. Mata. Mata adalah organ penglihatan. Mata mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi impuls elektrokimia pada sel saraf pada organisme yang lebih tinggi. Mata adalah sistem optik kompleks yang mengumpulkan cahaya dari lingkungan sekitarnya, mengatur intensitasnya melalui diagrama
menfokuskan melalui penyesuaian lensa untuk membentuk sebuah gambar, menkonversi gambar tersebut menjadi satu himpunan sinyal listrik. Hidung adalah penonjolan pada vertebra yang mengandung nostril yang menyaring udara untuk pernapasan. Hidung sebagai suatu istilah dapat juga digunakan untuk menunjukkan suatu ujung sesuatu seperti hidung pada pesawat terbang. Tulisannya. Ada juga telinga. Telinga merupakan sebuah organ yang mampu mendeteksi, mengenal suara, juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Telinga pada hewan atau manusia vertebra memiliki dasar yang sama dari ikan sampai manusia dengan beberapa variasi sesuai dengan fungsi dan spesies. Selanjutnya ada juga lidah, merupakan kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang hanya memiliki struktur tunas pengecap. Lidah juga turut membantu dalam tindakan bicara, juga membantu menolak balik makanan dalam mulut. Selanjutnya kulit, yang terakhir kulit. Kulit adalah lapisan luar yang menutupi tubuh sebuah vertebra. Kulit tersebut atas epidermis, dermis, dan hipodermis. Kulit berfungsi sebagai alat ekspresi karena adanya kelenjar keringat, kelenjar sudorifera yang terletak di lapisan dermis. Sekian. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya, Raffiansah M, NIM 18089098. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.